Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5, kelas 2B, Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini kami akan memaparkan rancangan proses pengolahan tape singkong. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, ada Bonaventura Ivanogiras dengan NIM 4444220062. Kemudian ada Russell Yehezkiel Tampenawas dengan NIM 4444220063. Selanjutnya ada Sukma Anissa Dwi Cayanistopo dengan NIM 4444220064. Kemudian ada Doni Adiwinata dengan NIM 4444220065. Dan yang terakhir ada Atia Khairunisa dengan NIM 4444220066. Baik, langsung saja kita ke inti materinya. Tape singkong adalah hasil olahan makanan yang melalui proses fermentasi yang memberikan rasa asam atau manis dengan sedikit kandungan alkohol. Dalam pembuatan tape singkong, diperlukan ragi untuk memfermentasikan tape singkong. Ada beberapa mikroorganisme yang terdapat di dalam ragi tape. Contohnya adalah kapang, Amylomyces rauxi, Rhizopus, Saccharomycopsis, dan juga lain-lain. Lalu ada definisi proses pengolahan. Yang pertama yaitu pencucian. Nah, pencucian ini merupakan tahap pertama untuk menghilangkan kotoran-kotoran pada singkong. Lalu setelah dicuci yaitu pengupasan. Nah, pengupasan ini tujuannya untuk membersihkan singkong dari kulitnya. Setelah dikupas, singkong dipotong-potong dengan pengecilan ukuran. Nah, ini untuk mengecilkan ukuran singkong. Setelah itu pengukusan. Nah, pengukusan ini dilakukan untuk mematangkan singkong sehingga tekstur singkong ini menjadi lebih lunak. Setelah dikukus, lalu singkong didinginkan yang tadinya suhu panas menjadi suhu ruang. Lalu ada peragian. Nah, peragian ini tujuannya untuk membantu proses fermentasi pada singkong. Setelah singkong diberi ragi, lalu singkong dibungkus dengan daun pisang. Nah, ini dilakukan supaya proses fermentasi ini menjadi lebih sempurna. Nah, terakhir fermentasi ini dilakukan selama 2-3 hari. Bagaimana sih proses pembuatan tape singkong itu? Nah, di sini sudah terlihat ya diagram alir mengenai proses pembuatan tape singkong. Langkah pertama yaitu penerimaan dan sortasi singkong. Jadi, singkong yang kita dapat dari petani harus yang bermutu baik ya, yaitu kulitnya kemerahan, batangnya gendut, dan berwarna putih. Kemudian pengupasan. Pengupasan dilakukan secara manual, yaitu menggunakan pisau. Nah, dari hasil pengupasan terdapat limbah yang keluar, yaitu kulit singkong. Setelah pengupasan, dilakukan pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dilakukan secara manual menggunakan pisau, dan ukuran singkong yaitu berkisar antara 5-10 cm. Pada proses pengecilan ukuran, tentu saja terdapat bahan yang tertinggal, sehingga dapat mengurangi berat dari singkong. Selanjutnya adalah proses pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan kotoran dan bahan berbahaya dengan menggunakan air bersih. Kemudian proses pengukusan selama 30 menit. Singkong yang sudah dicuci bersih kemudian dikukus menggunakan air bersih 1 liter selama 30 menit. Setelah dikukus, tentu saja proses selanjutnya adalah pendinginan. Pendinginan dilakukan sampai singkong bersuhu ruang. Kemudian proses peragian. Singkong yang sudah dingin atau bersuhu ruang diberi ragi tape sebanyak 4 keping dengan berat masing-masing keping 2,5 gram. Peragian dilakukan dengan menabur ragi yang sudah dihaluskan ke dalam singkong. Tentu saja jumlah ragi menentukan kualitas tape yang dihasilkan. Proses selanjutnya adalah pembungkusan. Pembungkusan dilakukan dengan menutup seluruh permukaan singkong menggunakan daun pisang agar udara dari luar tidak masuk karena oksigen di udara dapat mengganggu fermentasi yang dilakukan oleh mikroba. Tahapan yang terakhir adalah fermentasi. Fermentasi dilakukan selama 2-3 hari agar dihasilkan tape singkong yang bermutu baik. Setelah proses fermentasi singkong selesai, maka dihasilkan produk tape singkong, di mana tape singkong ini memiliki tekstur yang lembut dan lembek, dengan rasa yang manis dan sedikit asam.
Oke, selanjutnya adalah analisis neraca massa dalam pembuatan tape singkong. Yang pertama adalah pengupasan. Jadi, singkong yang digunakan yaitu seberat 2000 gram. Lalu dikupas dan membuang kulit sebesar 17,7% atau seberat 354 gram. Jadi, berat singkong yang terkupas adalah 1646 gram. Selanjutnya adalah pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran tadi singkong yang sudah dikupas dipotong-potong itu seberat 1666. Lalu ada bahan yang tertinggal yaitu seberat 2% atau 33 gram. Jadi singkong kecilnya seberat 1633. Setelah pengecilan ukuran dilakukan pencucian. Jadi singkong yang terkupas seberat 1646 dilakukan pencucian dengan memasukkan air 1000 gram. Dari hasil pencucian tersebut dihasilkan limbah cair seberat 960 gram dan dihasilkan singkong bersih dengan penambahan air sebesar 2% seberat 1666 gram. Setelah pencucian dilakukan pengukusan singkong seberat 1633 gram dengan air 1000 gram dan dihasilkan limbah cair seberat 800 gram. Setelah proses pengukusan itu selesai, dihasilkanlah singkong matang seberat 1833 gram. Setelah proses pengukusan, dilakukanlah proses pendinginan. Jadi singkong matang yang setelah dikukus didinginkan sampai singkong tersebut bersuhu ruang. Setelah proses pendinginan selesai, singkong lalu diberi ragi. Singkong matang seberat 1833 gram diberi ragi seberat 10 gram. Jadi berat singkong ditambah berat ragi yaitu sebesar 1843 gram. Setelah proses pendinginan, dilakukan proses pembungkusan. Proses pembungkusan yaitu dengan menggunakan singkong matang ditambah ragi seberat 1843 gram dibungkus dengan daun pisang sehingga menghasilkan singkong terbungkus dengan berat singkongnya 1843 gram. Setelah melakukan pembungkusan dilakukan fermentasi. Nah, fermentasi tadi menghasilkan air sisa fermentasi seberat 368,6 gram dan tape singkong yang dihasilkan dari proses fermentasi tersebut seberat 1474,4 gram. Lalu selanjutnya ada penghitungan rendemen. Penghitungan rendemen dilakukan dengan output dibagi input kali 100%. Output tadi tape singkong yang sudah jadi seberat 1474,4 dibagi berat tape singkong awal yaitu 2000 dikali 100%. Dihasilkan rendemen sebesar 73,72%. Terima kasih. Dari pembahasan sebelumnya, berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Antara lain, yang pertama, tape singkong merupakan produk olahan singkong yang diolah dengan proses fermentasi. Yang kedua, proses produksi tape singkong meliputi penerimaan dan sortasi, pencucian, pengecilan ukuran, pengukusan, pendinginan, peragian, pembungkusan, dan fermentasi. Yang ketiga, tape singkong yang dihasilkan dari singkong sebanyak 2000 gram, yaitu sebesar 1474,4 gram. Sedangkan limbah padat dan limbah cair yang dihasilkan, yaitu limbah padat sebanyak 387 gram, dan limbah cair sebesar 2148,6 gram. Nah, demikian pemaparan rancangan proses pengolahan tape singkong dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.